Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang lagi ya, sudah live di YouTube ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Mau kemana? Mau ke tempat? Tidak makan dulu nak? Oh, ada rapatnya. Sini dulu, perkenalkan dulu. Anak saya ini, anak ganteng saya ini. Ini kesulungan Bang Suma. Sini dulu. Sapa dulu supaya netizen kenal. Nih, sapa dulu. Sini. Anaknya pemalu. Kenalkan, nama saya Andi Aji Maulana Naim. Anaknya Abah Suma. Usia 21 tahun. Sedikit lagi 21 ya. Alhamdulillah. Desember nanti 21 tahun. Beliau lagi magang di Mahkamah Agung. Sekali lagi sayang sambil. Sekali dulu pamit. Hai, bilang hai. Ada uang kan? Uang tunai nggak ada? Coba lihat di tasnya Pak. Sabar ya teman-teman. Beliau anaknya mau ke asrama, ada rapat katanya. Udah besar, beliau udah besar, udah gede. Kan abahnya juga nikah usia berapa tahun itu, masih 20-an waktu itu. Jadi Bang Suma sama anaknya itu kayak kawanan, kayak teman, kayak ya lebih dominan jadi teman lah, jadi sahabat, teman berbagi, teman tertawa. Tahu bapaknya udah nyampe di Jakarta, langsung samperin, enggak pilih di tengah malam atau apa gitu, tahu bapaknya ada langsung kesini. Jadi kapan kesini lagi sayang? Gimana minggu depan? Apa ke kantornya nanti ya? Gimana? Sama Om Hamdi? Oh iya. Besok hari ini Kamis jadi Abah ada undangan VIP dari timnya Zakir Naik. Oh iya. Kalau malam ikut ya. Kebetulan teman-teman kita ada undangan VIP dari panitia penyelenggara kegiatan guru kita Dr. Zakir Naik. Ya, satu penghormatan ya. Kita diundang sebagai tamu VIP untuk makan bersama. Tidak sembarang orang yang bisa bertemu dengan beliau, yang bisa makan bersama dengan beliau. Ya alhamdulillah tadi barusan panitia nelpon, termasuk Adinda Glenn sebagai panitia ngundang untuk hadir. Tadi sudah sholat. Nggak terasa ya. Dua pekan belum. Enggak lah, kan baru tanggal 13 nah. Ini sepatu baru. Oh, yang lama itu yang dibeli di Bandung. Oh gitu. Oke. ATM BTN-nya sudah disentuh belum? Wis, keren kali anaknya Abah emang. Luar biasa. Ya sayang. Baik, no? Dibawa sama kepiara. Nanti berkabar mau nyampe nah.
mau pakai mobil. Oh nggak bisa ya, abang mau pakai nanti. Itu rapatnya di mana? Oh ya. Sampaikan salamnya abah, aku bilang gitu ya. Ya sayang, thank you. Dah, tak puas-puas dia cium. Jaga sholat. WA saja kakak. Dan kak pergi ke ini apartemennya. Waalaikumsalam. Apa aku bilang hubungnya adik sama Neng? Kita juga sayang, perhatian sama adik. Nah, Waalaikumsalam. Itu anak sulung yang baik, sangat pengertian sama bapak, sangat sayang sama bapaknya. Terus pernah dia bilang gini, teman-teman sekalian, Abah, mohon jangan pernah jadi musuhnya AA ya, kata dia gitu kan. Jadi gue bilang, ya nggak mungkin lah saya, nggak mungkin lah kita jadi musuhan. Terus dia bilang gini, enggak, soalnya AA sama kawan barusan nonton film, kata dia gitu kan. Film apa? Pokoknya film keluarga, kata dia gitu. Terkait dengan seorang ayah dengan seorang anak ribut dalam rumah tangga. Jadi karena film itu, iya, nggak cukup rupanya abah selalu nasehatin. Enggak lah abah, cuman saya terbawa dalam suasana film itu. Oh gitu anakku, jadi jangan pernah musuhan sama AA ya abah, dia bilang gitu. Iya nah, abah nggak mungkin pernah jadi musuhmu. Abah akan selalu jadi abah yang bisa kamu banggakan gitu. Terus baru-baru ini sebelum dia berangkat ke Jakarta ini, aku tanya, AA mau jadi apa sih nak, cita-citanya kan gitu. Apa kata beliau? Aku mau jadi seperti abah. Tidak harus punya cita-cita tinggi, yang penting aku mau kayak abah. Terus aku tanya, dari sisi mananya mau sama seperti abah? Dijawabnya, seluruhnya. Kata dia, aku pengen jadi abahku seluruhnya. Sikapnya, pembawaannya, ketegasannya, caranya mendidik, caranya berbisnis. Itu kata beliau, sampai air mata seorang baba ini keluar kan. Terus ku peluk anakku, terus ku bisik, satu hal yang jangan kamu ikutin dari abah. Dia lepas pelukannya bapaknya kan. Terus dia tanya, dia pandang saya, apa itu, kata dia. Kamu jangan cari wanita yang cepat pergi ninggalin kamu. Cukup abah yang resahkan, kata dia. Karena begitu ya teman-teman. Hanya dia nangis ya, karena dia ingat ibunya. Ya aku bilang gitu, jangan kamu ikuti yang satu itu, sakit nak. Aku bilang, sakit saat kita mencintai, saat kita masih butuh, kita ditinggalkan. Di saat masih kita menginginkan bercanda bersama, membesarkan anak AA sama adik, tiba-tiba dia pergi. AA jangan ikutin itu, perih, pedih. Iya, kalau abah sama ibu pernah bertengkar, kalau abah sama ibu pernah clash, abah sama ibu pernah ribut. Ya sampai usia 20 tahun nggak pernah abah ribut sama ibu kan. Iya. Bagaimana abah perlakukan ibu, semulia-mulianya. Akhirnya dia peluk lagi, terus dia bilang gini, ya itulah makanya aku salut sama abah. Aku sayang abah, pingin jadi abah, dari itu. Ya sekali lagi kulang, iya boleh. Tapi seandainya bisa memilih, carilah wanita yang bisa panjang umur sampai tua bersama. Kok
jadi sedih kita ini ya teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, mau tahu nggak kenapa sampai Bang Suma itu sampai ke Pekanbaru? Karena satu manusia di muka bumi ini yang menceritakan almarhumah buruk tanpa ilmu, si logika itu, si topik ini. Jadi saya ada dua pilihan, antara membencinya dan memaafkan dia. Kalau almarhumah itu ada salah, ada keliru, atau cara saya mendidik beliau itu keliru, salah, itu akan nampak sama anakku, akan nampak sama keluarga istriku. Alhamdulillah sampai hari ini keluarga almarhumah masih aku tinggal sama aku, tinggal di rumahku. Gak ada pernah yang selama ini tinggal pergi setelah beliau gak ada, enggak, masih tinggal sama aku. Akhirnya waktu itu ya sudahlah, aku putuskan saya harus temui si logika ini. Dia nggak mungkin minta maaf, nggak mungkin ke Makassar minta maaf. Maka aku datang ke dia supaya dia minta maaf. Aku datang ke dia utamanya minta maaf sama biniku kan ya. Aku datang bawa diri ke sana, tapi si logika tantrum, ketakutan duluan. Dipikirnya saya datang itu untuk geruduk. Bukan tipe saya sebagai seorang muslim kayak gitu. Apalagi itu hal pribadi ya kan ya. Saya ke Pekanbaru mau menemui dia. Selain memberikan santunan, bantuan, ya saya juga mau dia minta maaf sama aku supaya tenang kan gitu ya. Supaya dia tidak teruskan dosa-dosanya gitu, melakukan dosa dengan tujuan mencari simpatisan dari non-muslim dengan menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang keluarga Bang Suma, tentang hal istri saya almarhumah yang difitnah sama dia. Saya punya bini itu kawan-kawan meninggal 2021, nggak ada Facebooknya, nggak ada Instagramnya, nggak ada HP-nya. Saking dia hindari dunia yang bisa menjerumuskan dirinya pada kemaksiatan. Mau nelpon sama abah melalui HP ibunya, bunda mertua. Mau tahu kabar bapak suaminya di luar rumah, menelpon melalui HP anaknya. Dia hindari. Dia punya sikap suhudnya itu luar biasa. Meninggalkan kecintaan terhadap dunia itu yang saya salut sama dia. Tiba-tibanya ada manusia, satu orang yang tidak kenal siapa dia, tidak pernah jumpa, gak pernah lihat biniku kayak mana, difitnahnya luar biasa. Ya Allah ya Karim. Dendam gak ada guna. Saya cuma butuh dia tenangkan saya dengan menghentikan fitnah-fitnah itu, menghentikan cerita-cerita itu. Boleh nyerang pribadi saya, tapi janganlah sentuh wanita yang di mata saya mulia, di mata anak-anaknya mulia, di mata keluarganya mulia, dan insya Allah di mata Allah pun mulia. Wanita yang tidak pernah memikirkan duniawi, dia hanya memikirkan akhirat dan keluarganya saja. Itulah istriku. Ya, tapi tentu konsekuensinya sang suami lah yang harus mencari nafkah kan gitu ya. Beda cerita dengan wanita-wanita karir yang kita hargai, yang begitu gigih berjuang untuk meraih kehidupan duniawi ini. Karena kan kaidah di Islam itu, kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus menerus, kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Gitu.
Jadi ya kehadiran saya di sosmed ini, kalau saya berasal dari orang yang berantakan, ya nggak mungkin saya bisa menata hal-hal yang rumit kan gitu ya, sampai kepada visi-misi perjuangan bagaimana bisa memperkenalkan Islam itu, bagaimana bisa membela Islam itu dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan dan kemampuan yang pas-pasan. Ya itu aja, karena dukungan beliau almarhum sampai saya kuat. Sekarang dipertemukan dengan orang-orang juga yang ya circle-nya sama, cinta terhadap perjuangan. Ya alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada netizen semuanya, orang-orang yang ada di belakang saya yang mendukung ini semua. Ya tapi kok larinya ke ranah pribadi nih ya teman-teman. Kita kan mau berdiskusi. Ya mohon doakan almarhumah, bacakan Al-Fatihah buat beliau ya teman-teman. Beliau orang baik. Saya menjadi saksi di hadapan Allah. Beliau orang baik. Nggak masuk di rasio manusia biasa gitu. Saya nikah 2024 pas hari Valentine, kebetulan, bukan karena sengaja, enggak. Di 2024 itu. Sampai beliau meninggal 2021 sekalipun, nih wallahi, sekalipun dia tidak pernah minta dibelikan apapun itu. Bayangkan itu teman-teman. Gak pernah minta baju, gak pernah. Ibu mau beli apa? Terserah abah. Ibu mau makan apa? Terserah abah aja. Gila men. Masya Allah. Dia gak pernah tahu gaji suami berapa. Dia gak pernah tahu urusan kantor. Bahkan staf saya nih kurang lebih 600 orang. Gak pernah mendengarkan gimana suara seorang istri di belakang seorang pemimpin. Gila gak? 600 karyawan kurang lebih. Dia gak pernah tahu, mereka tidak pernah tahu bagaimana peranan seorang istri di belakang seorang pemimpin. Bang Suma, coba kalau mereka datang ke rumah misalnya silaturahmi, almarhumah cuma bilang gini, maaf ya Bapak, Ibu, saya harus di dalam, saya tinggal dulu ya, silakan minum. Itu aja. Gak mau tahu urusan kantor. Hebat. Tapi itu sisi positif ya. Dan tidak semua wanita bisa melakukan itu. Kenapa? Karena wanita lain kan memiliki karakter dan memiliki sifat yang juga positif. Ya masing-masing punya kelebihan di sisi wanita. Karena wanita itu adalah makhluk yang paling mulia. Wanita adalah makhluk terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Jadi masing-masing wanita punya cerita masing-masing oleh laki-lakinya. Ibu-ibu yang baik. Kalau ada cerita-cerita tentang kalian yang kurang baik, ya mungkin orang memandangnya dari sisi yang tidak pas aja. Tapi bagi saya, wanita itu adalah makhluk yang termulia. Ya, wanita hebat, luar biasa. Bagaimana dengan laki-laki? Oh, kalau itu saya no comment. Makanya sampai hari ini saya belum pernah pacaran atau bertukar hati dengan seorang pria. Tapi teman-teman pria Bang semua baik-baik semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, saya kira hal-hal pribadi kita selesaikan ya sampai di sini. Nanti kalau saya bercerita mulai dari saya kenalan sama ibu sampai beliau pergi, nanti kalian nangis bombay semua. Karena ada sebuah kisah yang pertemuan saya dengan beliau itu yang wah, pantas untuk dibuat film. Kenapa? Aku ngejar beliau itu 2 tahun. Kami gak pacaran 2 tahun. Bang Suma kejar beliau. Kami gak pacaran karena beliau mengharamkan itu.
Tapi ada kisah yang sedih di tengah-tengah cerita itu, sampai mau tidak mau harus nikah. Nah, itulah ceritanya. Wanita yang tidak suka sama Bang Zuma, selalu menghindar dari Bang Zuma. Ketika dia pulang sekolah, saya ada di ruang tamu rumah beliau. Begitu assalamualaikum ibu, begitu dorong pintu, lihatnya dia kembali keluar, entah kemana-mana perginya, sampai menunggu laki-laki yang bukan mahramnya ini keluar dari rumahnya baru masuk. Tapi kok tiba-tiba dia mencintai 386 derajat setelah itu, setelah menjadi suaminya. Wah, keren kali ceritanya, bro. Mantap. Keren ceritanya. Kayak sinetron beneran. Oke teman-teman sekalian, silakan yang mau berdiskusi dengan tema kita ini. Saya kangen ya dengan kalian, sudah berapa lama ya kita nggak live kayak gini lagi ya. Sudah dari sejak tanggal 24 kalau nggak salah ya teman-teman. Kembali saya mengudara menyapa teman-teman semuanya yang mau berdiskusi dengan tema ini, Mesias palsu, karena ini adalah hal yang penting untuk kita bicarakan, karena dasar pijakan kita adalah kasih, mengasihi teman-teman kita yang tidak ngerti kitabnya sendiri, menyayangi mereka ya. Sangat disayangkan kalau mereka yang dikasih oleh Allah akal sehat terpaksa harus terdampar kekal di neraka hanya oleh karena kita nggak peduli sama mereka. Jadi beranjak dari hal tersebut, Bang Zuma hadir bersama teman-teman untuk memberikan edukasi terkait ya dua arah, Mesias Al-Masih atau Kristus, yang kemudian dikatakan di dalam Bible itu sendiri sebagai Kristus palsu atau Mesias palsu. Ini penting untuk kita kaji sebagai wujud cinta kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita non-muslim, dalam hal ini agama Kristen, karena kebanyakan dari mereka itu jarang untuk membaca Bible. Bahkan seorang pendeta pastor pun kalau kita berdiskusi nggak jarang sahabat-sahabat temukan itu tertulis di mana, itu di kitab mana, itu bab berapa, nomor berapa, nggak jarang kan. Bukti bahwa memang mereka membutuhkan kita untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kandungan daripada isi Bible mereka itu sendiri. Oke, silakan yang non muslim, kalau ada yang menaik, mari kita bincang-bincang pelan-pelan. Sahabat Bang Zuma ada di bawah. Adinda Hamhadid juga ada. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adikku saya udah di Jakarta ini. Makassar. Alhamdulillah. Di Jakarta. Oh, masih di ibu kota. Iya Bang, saya pikir sudah langsung balik ke tanah itu. Enggak deh, saya kangen juga sama adik-adik saya yang ada di sini. Masya Allah. Yang ada di Jakarta, ada Kurismoto, ada semuanya lah pokoknya. Ardian masih di luar juga saya nih Bang. Oh, tapi saya penasaran loh yang kemarin itu. Ini serius mau menetap di situ? Insya Allah. Di Pekanbaru. Apa? Insya Allah. Dinas kah atau keluarga? Enggak. Ada ini sih. Sebenarnya karena banyak apologet juga di Pekanbaru, guys. Oh iya. Tolong Dinda, saya titip adik-adik kita, teman-teman. Insya Allah Bang. Mereka punya antusias untuk melindungi umat ini dari gerakan pemurtadan. Insya Allah Bang. Siap abangku. Masya Allah. Siap Bang, saya lagi di luar nih Bang, lagi makan siang. Iya. Insya Allah nanti balik rumah saya bergabung Insya Allah. Oke, baik Dinda, baik. Siap abangku. Assalamualaikum, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Oke, yang non silakan naik.
kita diskusi tatapan mata. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke kemana bagus? Ke pantat. Halo, selamat siang, Pak Martin. Nggak nampak di sini rupanya. Yang non Muslim ya teman-teman ya. Yang Muslim nanti ya sahabat-sahabat ya. Nanti maksudnya itu nanti entah kapan. Nanti malam kah? Nanti tahun depan kah? Halo. 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 Oh kodong. Agang tuan nih. Batu kemai kik. Gua. Ce. Gamara nasarek betang kan nih. Kemai kik mantang rigoa. Saya di depan kampus. Kampus apa njo? Unhas. Unhas. Iya, yang di Goa yang iya, kompleks iya. PKG. Iya tahu. Saya sering lewat di situ. Kalau ke wisata lewat situ. Nanti tanggal 21 kalau bisa di MP atau di mana gitu ada gala primer untuk film Doti. Datang Maki, salim di sana, salam jumpa kita kalau ada sempat. Tanggal 24 baru nonton bareng. Siap, Deng, siap. Iya. Iya. Kita Rindu cari. ini dengan suara Deng. Iya, bilang kita dulu. Mati meja. Mati mijana kah? Balas sih kenapa sih ya? Tapi dan diturunkan nih, Deng. Saya siap. Kita naikkan dulu yang non Muslim. Le. Tolong yang non Muslim ketik di bawah 3 bang. Kita naikkan, kita diskusi pelan-pelan, kita diskusi tema ini. Halo. Dari sekte mana? Halo, Iya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa buka kamera bang? Aduh, saya gimana caranya Bang Juma? Oh, oke. Ya silakan yang Kristen minta permintaan, yang ketik 3 silakan. Kita diskusi pelan-pelan. Di mana posisi nih saudara Min? Saya di Pekalongan Pak Ustadz. Ya, Pekalongan. saya Siap. hanya ya salam silaturahim aja yang selama ini saya tonton, sekarang bisa bicara langsung sama Bang Juma ini. Oh iya, makasih ya bangku, makasih. Masya Allah. Ya, saya dukung full support full lah buat Bang Juma untuk Alhamdulillah, Masya Allah. menangis orang-orang yang tidak beriman, yang selalu melecehkan Nabi kita dan agama kita. Baik abangku, baik. Iya, saya selalu nonton dan selalu support selalu, tapi baru sekarang bisa ngomong tapi nggak bisa silaturahim tatap muka, nggak bisa buka, ini gimana caranya? Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Nanti yang kita butuhkan itu yang bisa aja bang. Kalau nggak bisa nggak masalah. Ya saya yang penting ya silaturahim lisan dulu, mungkin barangkali nanti. Siap. Baik. Intinya saya ya dukung full buat Bang Yuma, selalu support. Amin. Makasih. Tidak henti, selalu saya support dan tonton selalu. Ya, Masya Allah. Ya semoga itu, atau di Abologet itu mungkin di Pekalongan ada atau cabang atau gimana Bang Yuma? Pekalongan itu Kalimantan mana bangku? Oh, Pekalongan itu ya Jawa Tengah Pak. Oh Jawa Tengah ya. Ya kota santri. Jawa Tengah sudah ada, kayaknya ada Apologet Jawa Tengah itu sudah ada. Kalau Maunya nggak salah. ada perkumpulannya enggak atau gimana di mana gitu? Harusnya ada sih bang. Oh, enggak Harusnya ada. Iya. Enggak ada cabang-cabang gitu. Itu per provinsi apa gimana? Per provinsi bisa, kabupaten, kecamatan bisa. Harus seluruh Indonesia harusnya API semua umat Islam ini.
Ya saya dengar dan saya lihat kayaknya di Pekalongan kok belum ada gitu. Oh iya, nanti kalau memang ini gimana ya? Saya nggak ada sekretaris kita di sini ya. Kalau memang niatan untuk ini gabung, ya silakan aja, Bang. Cari api Jawa Tengah. Ada itu, Jawa Tengah kurasa ada. Teman-teman ada kan api Jawa Tengah ada kan ya? Belum tahu ya. Ya udah. Ada Jawa Tengah ada. Kalau jerapah itu di mana, Bang? Apa? Jerapah. Jerapah. Ya, Jerapah. itu daerah mana? Yang bikin kursi itu loh, yang ukir-ukirin kursi jerapah itu. Oh, Jepara itu Pak. Ah, itu maksud saya, Bang. Oh, bukan jerapah. Jerapah Iya, mah Jepara. Iya, ya, maksud saya Jepara ya daerah Wetan Semarang. Nah, daerah. itu Jawa Tengah. Iya. Nah, berarti ada, Bang, ada. Oh, ada ya. Nanti klik aja di TikTok api Jawa Tengah, pasti ketemu itu. Iya, saya pengen silaturahim langsung, ada kontak bisa Bang Juma langsung dari saya buat Bang Jumanya gitu. Iya, nanti ketik aja, nanti DM sama api Jawa Tengah gitu. Oh enggak, maunya saya pengen DM Bang Juma, bisa boleh nggak gitu buat Iya, silaturahim? silakan Bang, silakan. Oh iya, iya, salam kenal dari saya Bang Juma Muslimin dari Pekalongan Jawa Tengah. Masya Allah, iya Bang, terima Saya kasih. support selalu untuk api ini, tapi pengen gabung-gabung itu belum ketemu. Yes, mantap, benar-benar luar biasa Bangku ini, Masya Allah, dukungannya mantap Ya, sekali. saya selalu aktif semua yang ada kayaknya Bang. Iya bang, wah keren. Bang Andar semuanya itu. Iya. Ini baru langsung bicara sama Bang Juma, tapi belum bisa tatap muka ini. Oh siap, Ya. ini udah tatapan bang. Saya tatap foto abang tatap foto Bentar kita. aja semua. kali. Iya, Iya. siap. Ya mungkin cukup dulu buat lanjut aja yang Oh iya, berikutnya barangkali. baik bang. Saya Kalau sudah merasa cukup baik, alhamdulillah, masya Allah. support full buat Iya. Bang Juma. Subhanallah. Siap. Pak Jempol selalu dukung selalu buat Bang Juma. Baik, makasih bang. Makasih. Ya cukup kali Bang Juma ya. Iya bang, iya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren kali abang kita ini. Kakok, kata dia kakok. Semarangan, bukan Semarangan, ada Semarang. Kok Semarangan? Izin sebentar aja Bang Juma. Mudah-mudahan ini saya muslim yang terakhir naik ya. Mudah-mudahan. Karena saya berkali-kali untuk di bawah. Yang muslim jangan naik dulu ya Allah ya Robi. Yang muslim jangan naik dulu. Jangan merusak komal Bang Juma. Mungkin Bang Juma sekarang mau diskusi dan kita juga di bawah menunggu buat edukasi dari beliau. Kita semuanya sama-sama penggemar Bang Juma. Sama penggemar Bang Juma. Cuma nanti ada waktunya. Tunggu waktunya ya. Sekali lagi mudah-mudahan saya ini muslim yang terakhir naik. Saya mau ngerti nggak bahasa saya. Maaf ya Bang Juma, maaf ya. Makasih abangku, Etol, antum luar biasa di samping. Iya. Dadanya kekar, masya Allah. Luar Pokoknya biasa. maaf ya. Sedikit lagi yang di bawah please jangan ganggu waktunya Bang Juma buat berdiskusi. Silakan Bang Juma dilanjut, kami tunggu edukasinya di bawah. Terima kasih banyak Bang Juma. Sekali Makasih lagi. abangku, makasih. Masya Allah, Siap. salam kenal ya bang ya. Siap, sama-sama Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia apresiasi buat antum. Luar biasa. Keren. Suka saya sama anda. Oke. Kita naikkan saudara kita. Oten sudah ada di sini. Insya Allah ya. Ini dia. Bismillah. Halo, dari sekte mana Bang Esa? Dari sekte Kristen bang. Ya, maksud saya Katolik atau Protestan, saudara? Kristen. Kristen kan ada Protestan, ada Katolik, ada Advent, ada Iya. Yehova. Ya, Iya. kalau saya Pak Bang Juma Iya. Kristen. Oh iya, baik.
Oke, mungkin salam kenal dari Bang Soma dulu ya. Bisa buka kamera saudara, biar kita lebih akrab lagi, bisa lebih kenal. Hah? Buka Bagaimana kamera. itu bang? Nggak bisa buka kamera karena follower tidak mencukupi. Oh iya, Bagaimana nanti itu? nanti aja kalau sudah mencukupi. Ya, kita bahas tema ini boleh? Apa itu bang? Mengenai Kristus palsu atau Mesias palsu? Oke. Ya, ini menarik untuk kita bahas, saudara, karena agama Kristen itu kan agama kasih, kan ya. Kristen agama kasih, kalau Islam itu agama kasih sayang. Jadi saling melengkapi. Ngambil sisi positif dari dua agama ini supaya siapapun kita itu bisa tercerahkan kemudian dan memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya bisa belajar lebih jauh. Ya oke bang Bima. Baik. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Islam itu berbicara mengenai Al-Masih atau Mesias dalam pandangan Yudaism atau Kristus dalam pandangan Kristen, itu tetaplah manusia. Al-Masih, Mosiah atau Mesias atau Kristus itu adalah manusia. Artinya bahwa ketika di Islam punya tatanan satu pengajaran, semisal mewaspadai akan datangnya Al-Masih yang palsu, maka arah pandangan seorang Islam itu arahnya kepada Dajjal. Jadi harus waspada kepada Dajjal Al-Masih, yaitu iblis. Nah, kalau di pengajaran orang Yahudi, mereka pun harus waspada kepada Ra atau kejahatan atau penyesat. Nah, di Kristen sendiri mendapatkan kaidah ilmu dari Bible harus waspada kepada Kristus palsu. Jadi kalau di Islam sudah jelas tegas Dajjal Al-Masih adalah penyesatnya, kalau di Kristen penyesatnya adalah Kristus palsu. Nah, ini yang ingin saya tahu, ingin penjelasan lah dari saudara Kristen. Kristus palsu itu yang mana, saudara? Kristus palsu dalam pandangan Kristen itu yang mana? Menurut dasarkan Bible, silakan. Menurut dasar Bible bang Juma, Iya. kalau Siap. ke Kristus palsu itu nggak ada di Kristen. Tapi di dalam Bible, Mengenai apa bang? di dalam Bible Yesus memperingatkan murid-muridnya agar waspada kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu. Misalnya di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi, agar waspada kepada Yesus palsu yang berkata, akulah dia. Itu perkataan orang-orang apa itu ya bang? Orang-orang munafik yang berkata seperti itu, ajaran-ajaran Paulus. Maksudnya gimana abangku? Mungkin bisa dijelaskan lebih terinci lagi. Karena Yesus sendiri menasihatkan muridnya dalam Lukas 21 nomor 8 agar waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus. Berarti penyesat itu dipanggil oleh pengikutnya dengan panggilan Yesus Kristus. Pengikut daripada Yesus palsu ini atau Kristus palsu ini memanggil Yesus palsu ini dengan panggilan Yesus Kristus, dan tentu mereka akan menamai diri mereka sebagai pengikut Kristus. Gitu abangku. Iya. Kalau itu bang, menurut saya bang, Siap. kalau yang mengatakan seperti itu kan, Iya. ya kan sesudah Yesus, kan ada orang-orang baru yang dengar ajaran Yesus ini, ada yang mengatakan namanya ini akulah Yesus, jalan kebenaran, tapi mereka itu mengatakan Yesus sudah tidak ada itu bang, sudah tidak ada di dunia lagi. Oh, bukan, justru Yesus palsunya itu datang dan memiliki pengikut. Yesus palsunya itu datang mengaku akulah Yesus, akulah Kristus, dan si palsu ini menyesatkan banyak orang
Dan orang-orang yang disesatkan itu memanggilnya Yesus Kristus. Dan tentu pengikutnya itu disebut pengikut Kristus. Pengikut Kristus tapi palsu. Nah, ini misi kita menyadarkan orang-orang yang mengikuti Kristus yang palsu ini. Gitu kawan. Maka kita bedah. Siapa Yesus palsu ini? Supaya orang-orang yang merasa sebagai pengikut Yesus palsu itu segera untuk bertobat sebelum meninggalkan dunia ini. Kan gitu bang. Iya, kan sesudah Yesus kan Bang cuma. Iya, Kan sesudah ada- Yesus. Betul. Betul. Iya, ada sesudah Yesus. Ada yang mengatakan yang mendengarkan firman Yesus ini, yang mengatakan akulah Yesus. Mereka datang seperti Yesus sebelumnya. Mereka mengatakan ini akulah Yesus. Kan seperti itu bang. Kan sudah mati Yesus. Mereka mengatakan mereka nabi, mereka Yesus. Mereka bisa seperti ini, bisa memberikan mukjizat. Tapi mereka adalah apa itu yang bang itu mah? Gimana? Kurang paham juga ya. Yang mana itu bang? Yang mana itu bang? Yang mana yang maksud Ahmad? Itu, Bang. Gimana? Kan aku bilang tadi Heeh. Kalau di Islam itu mereka kaidahnya. itu Gimana? mereka itu kan bang sesudah Yesus kan mereka mengatakan mereka nabi yang memberitakan Injil kepada manusia bahwa mereka itu adalah Yesus, padahal Yesus sudah mati, nggak ada lagi Yesus kan. Yesus sudah naik ke surga, baru mereka memberitakan Injil tentang Yesus, tapi mereka mengatakan mereka adalah Yesus. Bukan gitu. Yesusnya kan menasihatkan muridnya Yahudi. Orang Yahudi Ya. ini dinasihati oleh Yesusnya agar waspada kepada penyesat. Makanya orang Yahudi sampai hari ini bukan pengikut Kristus bang, karena mereka tidak mau mengikuti Kristus, karena Kristus itu terindikasi ada yang palsu. Nah sekarang ini Kristen kan mengatakan diri mereka ini pengikut Kristus, maka Kristen harus menjelaskan Kristus yang diikuti Kristen ini apakah asli atau palsu. Celaka bang kalau sampai Kristen ini ternyata pengikut Kristus palsu itu celaka. 2000 tahun loh. Tidak ada pendeta atau pastor yang mengkaji ini, menguliti ini supaya benar-benar tercerahkan bahwa Kristen ini pengikut Kristus asli. Gitu loh saudaraku. Kalau di Islam kan sekali lagi saya katakan kalau di Islam itu udah jelas bagaimana kemudian Allah yang kami sembah menyatakan Al-Masih itu adalah putra seorang dari wanita yang bernama Siti Maryam yang diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Saudara Luki monitor, sabar dulu bang. Saudara Luki monitor dari Kristen kah bang? Ya, dari Kristen bang. Oh iya, oke baik. Menarik perbincangan ini abangku. Mudah-mudahan saudara bisa masuk mencerahkan, khususnya kepada saya nih yang mendapatkan data di dalam Bible sebagai orang yang belajar Bible. Saya mendapatkan data nasihat Yesus kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka mengaku Yesus Kristus dan ternyata itu bukan Yesus asli tapi palsu. Kata Yesusnya kepada orang Yahudi, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti si Yesus palsu ini. Nah, Iya, benar, Kristen hari ini adalah pengikut Yesus. Maka saudara saya Kristen yang pantas menjelaskan dan membuktikan kalau yang diikuti oleh Kristen ini adalah Yesus yang asli. Gitu bang, silakan. Mungkin saudara Esa bisa duduk sejenak sambil minum kopi, silakan. Iya benar bang. Jadi pemahaman Mesias palsu ini Iya. bukan cuma juga sekedar cerita dengar, oh iya Mesias palsu. Siap. Mengenai Mesias palsu juga, Iya. banyak dari kalangan Kristen juga ada yang bersaksi. Bersaksi bahwa dia pernah ketemu Tuhan, bahwa dia pernah berbicara dengan Tuhan, bahwa dia pernah melihat Tuhan Yesus di dalam gereja, di tempat ini, di tempat itu, dan banyak lagi hal-hal yang menjadi kesaksian-kesaksian palsu. Jadi kalau berbicara Mesias palsu itu memang benar adanya, bukan hanya
ketika waktu Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi atau kepada umat-umat Yahudi pada waktu masa-masa zaman Tuhan Yesus, itu fakta itu Bang terjadi sampai sekarang ini Bang. Banyak. Saya juga Kristen, ketika saya mendengar atau menyaksikan kesaksian para hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa oh Tuhan berbicara kepada saya, oh saya bertemu Tuhan, Iya. saya melihat Tuhan di sana di sini. Iya betul. Itu sudah menjadi fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu, pengajar-pengajar palsu, penyesat-penyesat di akhir zaman. Iya. Kan Tuhan sendiri sudah berkata, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, bahwa ketika kamu mendengar, menyatakan bahwa saya menampakkan diri di satu tempat atau di satu keadaan, itu bukan saya. Karena Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali ke dunia ini bukan dengan cara seperti itu. Iya, Iya, Bang. bagus. Iya, Bukan saya sepakat dalam hal ini ya dari paparan saudara. Tapi tidak semuanya saya sepakat dalam perspektif saya sebagai seorang Muslim yang belajar Bible. Yang pertama, ketika saudara mengatakan banyak orang sesat yang kemudian mengatakan dia melihat Tuhan, bla bla dan seterusnya. Saya hargai itu saudara. Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika alur ini diambil dan didudukkan kepada Paulus, Paulus juga mengaku bertemu, Paulus juga mengaku melihat. Sedangkan Yesus sebelum Paulus melihat dan mengaku bertemu dengan Yesus, Yesus lebih dulu menyatakan waspadalah kepada penyesat. Nah, setelah kejadian nasihat Yesus kepada orang Yahudi ini, Paulus tiba-tiba muncul mengaku melihat Yesus. Maka pertanyaan saya sama, apa bedanya dengan orang Kristen hari ini dengan Paulus yang nyata-nyata mengaku bertemu dengan Yesus, tapi kemungkinan besar 99,9% plus 0,1% dia itu bukanlah Yesus, gitu Bang. Iya. Coba, silakan. Nah, ini saya akan jelaskan mengenai Paulus berbeda dengan orang Kristen zaman sekarang. Mereka mengatakan atau menyaksikan bahwa pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat dan bla bla bla. Dilihat saja dengan cara hidup mereka, Bang. Iya. Kalau mereka benar-benar menjadi saksi bahwa pernah bertemu, berbicara dan pernah sebagainya mengenai Tuhan Yesus, dilihat aja dari cara hidup mereka. Karena kalau memang benar-benar seperti pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Paulus, lihat saja hidup Paulus. Berubah drastis, berubah total. Dari pembenci, penganiaya, bahkan pembunuh orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus. Tiba-tiba dia berubah total, menjadi orang yang sangat percaya. Orang yang benar-benar berubah dari jahat menjadi baik. Dari seorang yang tidak percaya menjadi seorang yang percaya. Dari seorang yang benar-benar pembenci, akhirnya dia menjadi seorang orang pembela. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Hanya mulut doang Bang. Tapi cara hidup mereka tidak berubah sama sekali. Artinya berubah tapi bukan berubah seperti Rasul Paulus. Mereka cuma di mulut saja. Tetapi cara hidup mereka itu tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Tidak menampilkan bagaimana karakter mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kesaksian mereka tidak berpadanan dengan cara hidup mereka. Karena apa? Ya, kita lihat katanya menyaksikan, katanya pernah bertemu, katanya Tuhan berbicara. Pulang dari ibadah, pulang dari tempat gereja, masih suka minum minuman keras, masih suka judi, masih suka berzina, masih suka berselingkuh. Iya, tidak menutup kemungkinan, Bang. Jangankan umat jemaat biasa, hamba Tuhan juga ada yang begitu, ada pendeta juga begitu. Jadi Bang, kalau ada orang bersaksi mengenai, oh dia saya bertemu Tuhan Yesus, Tuhan berbicara, saya melihat Tuhan di ini, Tuhan menampakkan di sana, itu ya bla bla aja. Jangankan orang Muslim, saya juga orang Kristen nggak bisa menerima hal seperti itu. Oke, baik. Sepintas setelah saya menyimak, saudara melakukan pembelaan kepada Paulus itu adalah satu hal yang wajar. Bahwa Paulus setelah dia melakukan hal itu bertobat dan melakukan hal-hal yang positif menurut pandangan saudara sebagai pengikutnya. Tapi dari kacamata lain, ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi misalnya, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20,
Jika ada seorang yang mengatakan sesuatu mengatasnamakan Tuhan, tetapi bukan firman Tuhan, maka orang itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Sama ketika di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, ketika dikatakan bahwa orang yang membenci kepada Nabi Isa alaihissalam, orang yang membenci kepada utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, kata Allah, yukattalu, yusallabu, dia dibunuh. Nah, itu yang tertulis tuh dalam Al-Quran maupun dalam kitabnya orang Yahudi. Orang yang membenci Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel, diutus kepada umat masing-masing, membencinya, memusuhinya, memeranginya, itu akan kena hukuman dia hukuman mati. Nah, sedangkan di dalam Ulangan 18 tadi itu juga sama, dia akan dihukum mati. Ketika orang itu melakukan satu pemberitaan dan pemberitaan itu tidak benar, bukan dari Tuhan tapi dikatakan dari Tuhan, maka orang itu harus mati. Jadi kalau dikatakan dia mati karena melakukan kebajikan, ya boleh menurut pandangan saudara. Tapi di sisi lain, Al-Quran maupun kitabnya Yahudi, orang yang berbicara bukan atas nama firman Tuhan tapi dikatakan itu dari Tuhan, maka dia harus mati, hukum mati juga. Itu yang pertama. Yang ketiga nih, jalan tengahnya. Yesusnya, syukran sahabat, Yesusnya ini yang mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat. Jadi kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, artinya ada pembinasa. Pembinasa ini maksudnya baik lahir maupun batin, baik jasad maupun rohani. Akal kita dimatikan atau dibinasakannya kita melalui ajarannya menuju ke neraka. Orang ini akan duduk di tempat yang suci. Dia akan mendapat jabatan seperti nabi, rasul, rabi, imam dan seterusnya. Kata Yesus dalam Matius 24, nomor 15, apabila engkau melihat seorang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kalau nggak salah coba Anda cek di Daniel 7 nomor 25, dia akan memutarbalikkan firman Tuhan sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Jadi sang pembinasa keji ini duduk di tempat yang suci itu. Jadi dia mendapatkan gelar sebagai orang yang suci, sebagai orang yang terpandang. Tetapi tujuan daripada pengajarannya membinasakan manusia. Nah, ini intisarinya. Dia muaranya di mana kawan? Ketika dikatakan bahwa di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang-orang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu kelak diusir oleh Yesus. Dan orang-orang ini adalah pengikut Paulus. Karena hari ini yang kita temukan, maaf nih, bukan saya nuduh tapi ini fakta real. Hari ini yang kita temukan tidak ada pengikut Yesus, orang Yahudi. Menyembah Yesus, memanggil Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus itu hanya ada di Kristen. Di mana Kristen ini pola awalnya berasal dari Paulus itu sendiri. Jadi kalau Paulus memperlihatkan jati diri yang baik, untuk apa? Boleh jadi untuk menggenapi nubuatan. Bagaimana dia bisa menyesatkan orang kalau dia tidak nampak baik? Sedangkan nubuatannya, dia akan menyesatkan banyak orang, kata Yesus. Berarti orang ini harus menampakkan sisi kebaikan. Karena kalau dia memperlihatkan kejahatan, siapa yang mau disesatkan? Misalnya dia datang, aku adalah penjahat, aku akan menyesatkan kalian, aku akan menggiring kalian ke dalam api neraka. Apakah ada orang yang mau ikut kepada Paulus? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka dia harus datang, penyesat ini harus datang dengan mengatasnamakan kebaikan. Nah sekarang, apa intisarinya? Terakhir bang, apa intisarinya? Lihat ajaran Kristen. Apa yang Kristen lakukan hari ini yang berasal dari Yesus? Nyembah Yesus bukan dari Yesus, ibadah minggu bukan dari Yesus, makan babi bukan dari Yesus, Natalan bukan dari Yesus, ke gereja bukan dari Yesus, surat-surat 13 buku dari Paulus bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tidak ada. Itu implementasi, intisari akhirnya itu di situ. Sekiranya orang Kristen hari ini melakukan prosesi keagamaan sama seperti Yesus, maka saya katakan, oh bukan, Kristen ini bukan. Kristen ini adalah pengikut Yesus. Tapi alhasil, tak ada satupun uraian rangkaian prosesi ibadah agama Kristen sekte manapun yang berdasarkan terhadap Yesus itu sendiri. Dengan kata lain,
Ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus, dan penyesat ini mengutus nabinya untuk supaya nabinya atau rasulnya ini mengajar orang lain untuk menyembah dirinya yang itu adalah Yesus Kristus. Berarti siapa dong yang dimaksud di situ? Nah, ini yang perlu diterangkan seterang-terangnya supaya yang mau kemudian berpikir silakan berpikir, yang mau mati dalam kebekuan berpikir silakan mati dalam kebekuan berpikir. Saya kira begitu saudara. Saya anggap Anda adalah penolong ya yang bisa muncul di sini sebagai penolong bagi teman-teman yang butuh edukasi. Silakan. Ya, baik Bang. Terima kasih juga atas sedikit pencerahannya. Ya. Ini mengenai pertama ya, Bang Zuma kan mengenai Nabi Isa ya. Mantap. Awalnya sih pertama saya juga mengenai Nabi Isa ini awalnya pertama juga saya meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus ya. Karena cuma hanya berbeda bahasa saja. Ya. Tetapi setelah seiring waktu berjalan saya belajar dan saya juga menelusuri cerita tentang Nabi Isa dengan Yesus Kristus, ternyata Bang beda Ya. Bang. Jadi Siap. mengenai Isa dan Yesus Kristus itu Ya. saya rasa tidak sama. Saya tidak tahu dengan pandangan umat Kristen yang lainnya ya. Mungkin buat mereka itu sama, tapi kalau buat saya secara pribadi saya rasa tidak sama. Karena menurut saya Yesus Kristus itu memang mati di atas kayu salib. Dan dia menebus dosa-dosa kita. Sampai selesai sudah kegenapan hukum Taurat di atas kayu salib. Sedangkan Nabi Isa kan tidak seperti itu. Dia hanya diserupakan ya. Begitu juga kemudian kalau Yesus Kristus itu dia lahir di kandang domba, di kandang yang hina. Sedangkan Nabi Isa kan dia lahir di bawah pohon kurma. Jadi berbeda pandangan. Jadi untuk Nabi Isa mengenai ajaran dan bla 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 semua yang Abang katakan tadi itu saya cukup simpati, tapi untuk meyakini saya rasa tidak. Karena mungkin kalau umat Kristen lainnya mungkin meyakini seperti itu, kalau saya tidak. Terus kedua, kalau Abang berkata si penyesat itu atau si pembunuh keji itu dia berada di tengah-tengah tempat yang suci. Dia berada di tempat-tempat mungkin orang kudus ya. Bang, mengenai itu saya tahu. Dan saya mempercayai hal seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja sudah berkata. Dan itu memang sudah terjadi Bang. Di kehidupan kita sekarang ini. Ya. Dalam kehidupan kita sekarang ini, zaman sekarang ini, faktanya memang ada. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita, orang-orang seperti itu ada. Jadi mengenai hal itu Bang, kita hanya menilai orang seperti itu, atau penyesat-penyesat seperti itu, pembunuh-pembunuh keji, dan sebagainya, yang mengaku-mengaku orang kudus, yang mengaku orang suci, bahkan sudah ada bersama-sama di tempat kudus itu Bang. Kita hanya bisa menilai mereka itu dari buahnya saja, seperti yang saya katakan tadi. Karakter mereka, kita bisa melihat aja. Sekalipun yang mengaku itu dia adalah utusan Tuhan, sekalipun dia itu... kalau dalam ajaran kami Bang, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang Bang. Bayangkan, iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Jadi kalau berbicara hal seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada kita sebagai orang percaya, kita hanya bisa menilai mereka, melihat mereka dari buahnya. Nggak mungkin Bang, pohon mangga itu buahnya durian. Ya kan? Ya. Itu. Jadi kita bisa menilai dari buahnya aja Bang. Oke, baik. Ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus. Saya melihat gini, maaf nih, karena kita sama-sama narasumber di sini kan ya. Tanpa moderator pun insya Allah bisa berjalan dengan baik. Iya Bang. Saya sebagai Muslim memandang begini. Nabi Isa itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mengajar Bani Israel kembali kepada hukum yang Bani Israel buang, yaitu hukum Torah. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, Nabi Isa alaihissalam mengalami penolakan. Nabi Isa dituduh sebagai anak zina. Nabi Isa dituduh kemudian ibunya itu adalah pezina. Dan itu juga terjadi di dalam ajaran Yesus Kristus. Sekarang permasalahannya di sini tolak ukur.
Apa tolak ukur itu? Standar kita untuk menilai sebuah keadaan. Ketika Yesus dikatakan sebagai anak zina dalam Yohanes 8 Yohanes 8:43. Yohanes 8 nomor 37 sampai kepada nomor 44 itu uraiannya Yesus disindir sebagai anak zina tuh. Nah, Al-Quran pun demikian. Bible mengindikasikan kuat adanya tuduhan orang Yahudi kepada Yesusnya. Nah sekarang, apa pembelaan Bible terhadap tuduhan tersebut terhadap Yesus Kristus? Bagaimana dengan Al-Quran dengan tuduhan itu? Di dalam Al-Quran ketika diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, waskur fil kitabil Maryam. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah keadaan, sebuah kondisi yang dahsyat yang terjadi pada seorang wanita suci yang ada di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dia kubuat hamil, dia kubuat melahirkan seorang anak tanpa suami. Apa respon umatnya? Dituduhnya sebagai orang yang melakukan persinahan. Apa yang terjadi kemudian? Sang bayi memiliki kemudian mujizat mensucikan ibunya sejak dari bayi. Ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Satu, seorang bayi memuliakan ibunya dan membela ibunya di tengah-tengah kaumnya yang menuduh kalau dia itu ibunya pesina dan dia adalah anak zina. Bandingkan dengan Bible, jangankan membela ibunya, Yesus memanggil ibunya panggilan ibu atau mami saja itu tidak pernah. Itu satu bang. Yang kedua, Al-Quran datang memuliakan sosok Nabi Isa alaihissalam, sehingga umat Islam sebagai penganut Quran itu memuliakan oknum tersebut. Sedangkan kalau di Kristen, mereka hanya sibuk melantik Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Seakan-akan ada mata rantai yang terputus antara pembelaan saudara-saudara Kristen dalam jabaran iman terhadap keberadaan sosok manusia Yesus yang lahir tanpa ayah ini dengan keadaan Kristen hari ini. Yesus lahir sebagai manusia, tidak ada pembelaan Kristen, tidak ada pembelaan kitab sucinya orang Kristen terhadap keadaan itu. Dituduh pesina, apa pembelaan Bible? Tak ada. Dituduh sebagai anak haram, dituduh sebagai pelaku maksiat, dituduh sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Ada pembelaan Bible? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah orang pilihan, hamba Allah, utusan Allah yang suci, yang mulia, yang diberkati, yang diberikan ketetapan. Maka ketika umatku datang, ketika ia datang, maka orang-orang akan memuliakan aku. Saudara, Yohanes 16, Anda baca nomor 7 sampai nomor 15, yang kita temukan itu arahnya ke Islam, bukan ke Kristen. Ketika ia datang, roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Mana buktinya kalian memuliakan Yesus? Dituduh oleh kaumnya sebagai anak zina. Ada apa pembelaan saudara? Gak ada sama sekali. Pembelaan Bible apa? Gak ada sama sekali. Justru Al-Quran yang membelanya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Fit dunia wal akhirah. Itu Nabi Isa. Sedangkan Yesusnya di dalam kitab saudara, ingat, kitab saudara itu saudaraku bukan kitabnya Yesus, tetapi buku yang menceritakan tentang Yesus. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran bukan bukunya Isa, tetapi Al-Quran menceritakan tentang Isa. Nah, di dalam kitab saudara, ketika ia datang roh kebenaran itu, dia akan memuliakan aku. Al-Quran memuliakan dia, Bible menghinakan dia. Satu-satunya manusia yang menanggung seluruh dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi itu dilimpahkan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah manusia yang paling kotor, paling najis, paling banyak dosa. Bahkan dikatakan terang-terangan sebagai manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Apakah itu memuliakan? Tidak. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah pandangan Anda mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama, itu sudah betul. Saya apresiasi tentang itu. Kenapa? Karena Nabi Isa adalah manusia suci, dia terkemuka di dunia di akhirat, seorang jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel. Sedangkan
Kristen mengikuti Yesus Kristus yang adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan yang keluar dari kubur. Dua oknum yang berbeda. Cuman permasalahannya sekarang ini, Al-Quran mengatakan yang datang sebagai penyesat itu adalah Dajjal Al-Masih, penyesat atau iblis. Sedangkan di Bible yang datang setelahnya adalah Yesus Kristus palsu. Terakhir, ketika Anda berbicara mengenai buah, dari buahnya kau mengenal dia. Kembali kepada ajaran Yesus, kembali kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas takhizuni. Wahai Nabi Isa, aku Tuhanmu, bertanya kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia ini menyembah dirimu selain daripada aku, menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku, sampai kau disetarakan, dihakikatkan denganku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan, untuk aku sampaikan. Dan itu Yesus sampaikan juga. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Nah sekarang, adakah Yesus diperintahkan untuk menjadikan seluruh manusia ini menjadi penyembahnya? Tidak ada. Lalu yang kalian Kristen sembah itu siapa? Yesus siapa yang kalian sembah ini? Makanya ketika berbicara mengenai dari buahnya kau bisa mengenal dia, coba habis ini giliran saudara, tolong baca supaya teman-teman kita di sini teredukasi. Bacakan kita Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ jelas sekali, saya simpulkan, di situ jelas sekali. Tanda-tanda daripada buah dari penyesat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bernubuat pakai nama Yesus juga. Itu adalah buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat itu, pembinasa keji itu. Tapi kalau saudara saya, sekali lagi Anda adalah penolong yang naik di komal saya, menolong teman-teman supaya bisa paham bahwa ternyata yang dimaksud dengan buah dari nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, mesias palsu itu tidaklah Kristen, tetapi ada kelompok lain. Nah, silakan Anda bantu teman-teman untuk memahami itu, silakan. Ya, baik Bang. Tapi sebelumnya saya mau katakan bahwa di sini mengenai pembelaan ya. Abang kan tadi berkata bahwa tidak ada di dalam Alkitab atau tidak ada satupun kaumnya yang mengatakan untuk membelanya atau tertulis dalam Alkitab untuk membela Yesus Kristus. Untuk pembelaan Bang, di dalam Alkitab memang tidak tertulis, dan bahkan untuk kaumnya pun kami sebagai orang yang percaya yang mengikuti Yesus Kristus, kami tidak perlu membela dia. Iya. Terus di Alkitab memang tidak perlu tertulis untuk membela dia. Dan satu kaum manapun yang percaya dan ikuti Yesus sebagai Tuhan tidak perlu membelanya. Karena berbicara di sini Tuhan. Atau bagi saya secara pribadi meyakini dia bukan hanya sekedar manusia biasa ya, manusia suci atau seperti yang diceritakan orang utusan atau nabi. Karena menurut kitab suci, bahkan kesaksian Yesus Kristus sendiri bahwa dia adalah firman Allah. Yang dia ajarkan kepada kita itu bukan untuk membela dirinya, bukan untuk membela siapa yang menghina dia, atau siapa yang menfitnah dia, mengejek dia. Dia tidak mengajarkan kita untuk situ Bang. Karena buat Yesus itu sendiri bahwa dia tidak perlu merasa bahwa dia harus dibela. Iya. Yang dia menuntut kita itu adalah melakukan ajaran Bapa di sorga. Karena dia datang ke dunia ini, dia sebagai firman Allah, dia datang dengan tujuan dia adalah menyampaikan, menerangkan, menjadi cermin, menjadi teladan bagaimana gambaran Allah atau Bapa itu sendiri. Karena kita manusia yang menjadi utama tujuannya datang ke dunia itu menyelamatkan kita dari dosa, bukan untuk membela dia. Karena apa Bang? Dia itu sudah datang dari surga. Dia itu penguasa. Dia itu anak Allah, anak Bapa. Dia itu raja. Kenapa saya bilang anak Allah? Kenapa saya bilang dia itu raja? Karena apa saya bilang dia itu
penguasa, karena segala kuasa di bumi dan di surga itu sudah diberikan Bapa kepada Dia. Lah pantas pasti ada orang bilang, ada orang yang berkata begini lah, kalau segala kekuasaan dan kerajaan diberikan kepada Yesus Kristus, lah Bapa akan mempunyai kuasa apa lagi? Ya kan, nggak ada lagi kuasa. Lah Bapa fungsinya apa kalau segala kuasa? Ini segala kuasa, Bang. Kalau Yesus jadi Tuhan, lalu Bapa siapa? Bang, dalam firman Tuhan, dalam Yohanes, saya rasa abang juga sudah mengerti tentang tentang pelajaran tentang semua ajaran-ajaran isi Bible ya, ajaran firman Tuhan. Karena dari abang juga berbicara tadi, saya tahu abang orangnya sudah pasti mempelajari kitab suci kami ya. Nah, jadi gini bang, dalam kitab Yohanes itu dia menyatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa lah lalu Bapaknya bagaimana, anaknya bagaimana, ini begini. Jadi bang, kalau berbicara segala kuasa seperti tadi kan abang bilang Nabi Isa itu dia adalah jalan yang lurus, dia adalah yang tertinggi di bumi dan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus, dia berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Jadi kalau orang berkata lah, kalau kamu menyembah Yesus, bagaimana dengan Bapa? Kalau kamu menyembah Bapa, bagaimana dengan Yesus? Lalu Roh Kudus bagaimana? Kalau saya secara pribadi bang, karena di Alkitab tidak ada di Alkitab tidak ada ayat yang melarang bahwa kita tidak boleh menyembah Roh Kudus, kita tidak boleh menyembah Yesus, kita tidak boleh menyembah Bapa. Di dalam Alkitab hanya mengajarkan tentang kasih. Jadi tentang bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau berbicara kita mau menyembah Tuhan itu, saya mau menyembah Tuhan Yesus ke, saya menyembah Bapa Allah ke, saya menyembah Roh Kudus ke, buat saya tidak masalah. Sekalipun orang berkata berarti Tuhannya orang Kristen 3 dong. Di Alkitab tidak tertulis, di firman Tuhan tidak tertulis bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3. Tidak bang. Satu pribadi saja kita yakini, kita percaya. Itu kan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun kita tidak menyembah Bapa, sekalipun kita tidak menyembah Roh Kudus, kalau kita menyembah Yesus itu sudah sama bang. Kalaupun kita tidak tidak meyakini bahwa berarti kamu tidak percaya Bapa itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan, tidak bang. Karena berbicara 3 dalam 1 itu artinya satu keyakinan, kepercayaan iman. Ya bang ya. Mungkin saya akan berbicara itu, tapi mungkin makan banyak waktu juga sih. Terus kedua mengenai tidak ada satupun yang membela dia ya, menurut Bang Suma tadi mengenai kaumnya. Kami tidak perlu membela dia bang, karena dia tidak mengajar kami untuk membalas untuk siapapun yang menghinakan Tuhan yang kami percayai atau agama yang kami yakini, kami peluk. Bahkan dia mengajarkan kami, sekalipun kami dibenci, sekalipun kami dihinakan, dia bang bahkan sampai mati di atas kayu salib bang, dia tidak melawan. Kalau dia mau suka melawan, dia mau ingin pembelaan, ketika tentara Romawi menangkap dia di Taman Getsemani, dia berdiri, roboh semua, pada roboh semua itu tentara-tentara Romawi. Bahkan ada salah satu murid Tuhan Yesus itu namanya Simon, dia memotong telinga para tentara Romawi, salah satu tentara Romawi itu. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia ingin pembelaan, dia suruh bunuh semua itu DP dia suruh bunuh semua melalui murid-muridnya. Tapi dia tidak seperti itu bang. Bahkan dia sembuhkan telinga salah satu tentara Romawi itu yang putus dibacok oleh muridnya itu, salah satu muridnya itu namanya Simon. Kedua, apa yang dikatakan kepada tentara Romawi? Kalau aku suka, aku bisa suruh tentara malaikat untuk menghardik kalian. Tetapi yang dilakukan tidak bang. Justru sebaliknya, sesuatu hal yang menyakiti dia, yang membuat dia tertekan, dibalasnya dengan kasih, dibalasnya dengan hati nurani yang tulus bang. Jadi untuk berbicara pembelaan bang, saya singkat-singkat aja ya bang ya. Mungkin kalau ada penyampaian saya ini di luar konteks,
Saya mohon maaf karena saya juga berburu waktu, tapi saya bukan mau lari dari ruang ini ya Bang ya. Saya tidak lari dari rumah Abang karena saya ini juga sudah dapat panggilan dari komandan saya. Saya kan lagi berdinas ini, cuma ambil waktu saya sedikit untuk menyampaikan Bang ya. Oke. Oke, boleh dengarkan saya terakhir untuk sebelum Anda turun? Oke, siap. Baik, saudara. Saya sebagai penikmat Bible, orang yang orang yang rajin yang belajar tentang Bible. Jadi saya memilah dan saya kemudian menyusun ya strata pemikiran dan juga ruang lingkup dalam kerangka mempelajari Bible itu. Yang saya temukan, saudara, yang pertama adalah ketika berbicara mengenai nasihat Yesus bahwa penyesat ini mampu bermukjizat. Kalau cuma menyambungkan kuping, apakah penyesatnya bisa? Tadi ada kutipan dari lisan saudara mengatakan iblis pun bisa nyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau iblis menyamar mengaku Yesus Kristus, itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku dengan memakai nama Yesus Kristus. Jadi yang saya temukan dari sepanjang Anda berbicara di sesi terakhir ini, Anda sedang mempromosikan iblis yang mengaku sebagai Yesus. Maafkan saya. Ini saya sebagai kacamata seorang muslim yang belajar Bible. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu satu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dua, dia akan melakukan banyak mukjizat. Tiga, kekuatan, kedahsyatan yang luar biasa. Empat, dan menyesatkan banyak orang. Lima, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu di dalam Bible diterangkan secara terinci di dalam Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 sampai dengan nomor 31. Izinkan saya untuk mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengangkat Yesus, Anda sedang mempromosikan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Boleh, silakan. Makanya saya katakan saudara-saudara Kristen naik ke sini itu sebagai penolong kepada orang-orang yang mau berpikir, baik Islam maupun Kristen. Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti iblis itu mengaku akulah Yesus dong. Apa tujuannya? Untuk menyesatkan banyak orang dong. Jadi kalau saudara hari ini melakukan pembelaan terhadap Yesus Kristus, tidak. Anda sedang mempromosikan penyesat yang memakai nama Yesus. Ingat Bu, kalau iblis datang keluar dari kubur, sabar saudaraku. Kalau iblisnya datang mengaku akulah iblis, tidak ada yang mau percaya kepada dia. Meskipun dia melakukan banyak mujizat. Tetapi kalau iblisnya datang mengaku akulah Yesus, maka apapun yang dilakukan oleh si iblis ini pasti diikuti oleh orang-orang yang disesatkan. Sekarang permasalahannya antara iblis yang asli antara iblis dan Yesus yang sama-sama menggunakan nama Yesus itu dibedakan oleh Yesus. Kalau Yesus yang asli pengikutnya satu. Di dalam Matius 19 Anda baca nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, apa kata Yesus? Jika engkau ingin menjadi pengikutku, maka lakukan segala perintah Bapa. Perintah Bapa itu di mana? Hukum Taurat atau perjanjian lama. Maka kalau engkau ingin menjadi pengikutku, jangan jadi Kristen kata Yesus, tapi jadi Yahudi. Jadi Yahudi atau Yudaism, penganut agama Yahudi. Kalau mau jadi pengikutku, syarat kedua, kamu nggak boleh kaya. Kamu harus miskin. Aku sudah melakukan semua itu, wahai Yesus. Aku sudah melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa dalam hukum Taurat. Apalagi syarat kedua? Syarat kedua, kamu jual seluruh hartamu dan berikan kepada si miskin. Kalau dua komponen ini kamu lakukan, baru kau jadi pengikutku. Nah, setelah kau jadi pengikutku, apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12? Jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala pekerjaan yang aku lakukan. Matius 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu perkataan Yesus tuh. Mereka mendengarkan aku, dan mengikuti aku. Aku Yesus ibadah Sabat, aku Yesus sunat, aku Yesus tidak makan babi, aku Yesus sujud beribadah, aku Yesus menyembah kepada Elohim saja.
Kalau engkau percaya kepadaku, maka kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Hari ini saudara Kristen tak ada sedikit pun melakukan ajaran Yesus. Tapi Anda mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, iblis pun sudah diindikasikan oleh Yesus. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini Anda mengatakan itu, ya silakan. Saya cuman memberikan peringatan aja sesuai dengan nasihat Yesus. Ingat saudara, sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, 13, 14, ketika roh kebenaran nih, artinya roh yang ada dalam diri Bang Suma dan roh yang ada dalam diri saudara, dia akan memuliakan aku. Itu kuncinya. Saya sebagai muslim, haram hukumnya mengatakan Yesus itu makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Haram hukumnya mengatakan Yesus manusia yang pernah ditampar, yang pernah ditombak, yang pernah diludahin, yang pernah diseret, yang pernah ditelanjangin, yang pernah digantung, yang pernah dibunuh dan dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Haram hukumnya. Berarti saya memuliakan beliau. Sedangkan saudara Kristen, wajib hukumnya Yesus itu mati, ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, digantung, dibunuh, dikutuk oleh Tuhannya Yahudi untuk nebus dosa-dosa Kristen. Berarti Anda tidak memiliki roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Dengan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Anda sedang menghinakan Yesus. Yesus tidak pernah kemudian mengaku Tuhan di hadapan Tuhannya. Dalam Yohanes 2 nomor 22, Yesus berkata begini. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 4 nomor 22. Yohanes 2 nomor 22, 23, 24. Yesus mengatakan apa? Aku dan muridku menyembah kepada kami apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus menyembah. Dan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tiba-tibanya Anda datang mengaku Yesus itu adalah sembahan, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak menyembah Bapa, tidak menyembah Roh Kudus, tapi menyembah Yesus sama halnya menyembah Bapa. Anda keliru. Dalam Yohanes 3 nomor 16, Bapa berfirman apa? Di sana, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dan barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan mati dalam dosanya. Itu kata kitab saudara. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, Anda akan hidup. Kalau Anda tidak percaya, Anda akan mati. Nah, kalau Anda percaya kepada Yesus, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Mustahil Anda jadi Kristen kalau Anda percaya kepada Yesus. Tapi Anda percaya kepada penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, makanya Anda menjadi Kristen. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Oke. Ini Bang ya. Iya. Berhubung saya juga mau turun, tapi bukan kabur Bang ya. Nanti kalau Iya, saya hargai. Iya, kita memang harus kerja. Kalau Iya. Abang mau live lagi, tolong Silakan. naikkan saya lagi Bang ya. Baik, saya saudara, siap baik. lagi Bang. Ini cuma Baik. karena juga waktu saya juga mau dinas Bang ya. Saya paham. Siap. Cuma ada 1-2 hal saja yang ingin saya tanyakan pada Abang, tapi tidak lama. Silakan. Kalau ada live lagi, saya naik lagi Bang ya. Silakan saudaraku, silakan. Bang Suma berkata bahwa Yesus itu adalah iblis yang menyerupai seperti Yesus. Nah, Ya, Bang, di mana dalilnya tuh Bang? baik. Terus Pertama, kedua Bang ya. Tadi kan Abang bertanya saya tentang mengapa Alkitab tidak ada di Alkitab yang membela tentang Yesus Kristus, padahal dia dihinakan dan diejek dan sebagainya, difitnah dan apa sebagainya. Begitu pula mengenai kaumnya ya Bang ya. Nah, tadi saya sudah jawab. Jadi kembali lagi ke masalah itu Bang. Saya bilang kan menurut kami tidak perlu untuk membela dia karena dia kan Tuhan. Yang ada sebaliknya, ketika kami dalam masalah, kami dihina, dia mengajarkan kami untuk melakukan dengan kebaikan. Dia mengajarkan kami untuk membalaskan kejahatan ya. Yang ada sebaliknya, dialah membela kaumnya, yaitu kami. Kami tidak perlu membela dia. Saudara, Terus kedua Bang. ketika roh kebenaran itu datang, kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kenapa Anda tidak memuliakan dia? Itu loh. Kalau yang ada dalam diri saudara itu adalah kebenaran, maka sibuk Anda akan memuliakan dia. Tapi faktanya Anda menghinakan dia dengan menuhankan dia, itu menghinakan dia. Karena dia sendiri menuhankan kepada Bapaknya. Gitu loh Bang. Saya menuhankan dia sesuai dengan isi kitab suci.
Sesuai Iya, dengan enggak. firman-Nya yang Kan- berkata dalam Alkitab tertulis. Saya menuhankan dia karena Oke. bukan karena sekedar dalil-dalil, Bang ya. Kalau Nggak sekedar bisa. dalil ya memang ada dalilnya. Sekarang coba tolong tunjukkan di mana Yesus minta bahwa memuliakan itu adalah menyetarakan dia dengan Bapa yang mengutusnya. Itu Bang. Oh, Sedangkan dalam Yohanes 17:3 kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusanmu. Itu hidup kekal. Anda percaya kepada Yesus? iya Bang, baik. Nah, kalau percaya kepada Yesus, Bang, Yesus minta dikenal sebagai apa? Bagi Tuhan. Nah, Iya, bagi itu Anda sudah. Nah, Itulah saudaraku ya. Saya hargai. Silakan. pengen sih lanjut, tapi Silakan. gimana ya Bang? Saya harus turun nih karena sudah dapat Iya, kuliah. iya. Nanti Baik, kalau saudara, Abang utamakan naik dinas lagi, dulu. Tolong naikin lagi saya Bang ya. Oke, siap. Makasih Bang, Siap. selamat sore. Kumpulkan ilmu dulu bang. Kumpulkan ilmu dulu. Baik. Silakan saudara Luki, saya hargai kamu saudara saya yang baik. Silakan Anda dalam keadaan dinas masih menyempatkan diri untuk demi keselamatan orang banyak. Silakan saudara istirahat, rehat atau dinas dulu. Masya Allah. Kita naikkan lagi ya saudara. Mana tahu masih ada saudara kita dari Kristen lain yang ingin memberikan edukasi supaya lebih tercerahkan lagi semua apa yang harus terjadi antara Islam Kristen dalam menapaki hidup keberagamaan dalam bingkai persatuan sebagai bangsa, Dan sebagai persaudaraan. rakyat, ya, dan persaudaraan. Betul sekali. Kita naikkan. Bismillah. Teman-teman di YouTube juga terima kasih banyak. I love you full. Antum luar biasa semua yang ada di YouTube. Masya Allah. Halo saudara Al-KTP. Ini sama dengan nama saudara kita Al-KTP. Atau dia orangnya. Halo. Bang Juma. Ya, ini saya Bang Juma. Allahu Akbar. Ya, silakan. Ya, akun saya satu ditombak oleh teman-teman ya dari Vatikan ya. Jadi Roma. Jadi begini Bang Juma, saya hanya ingin bertanya posisi Bang Juma apakah sudah di Makassar karena saya dapat izin tanggal 10 mungkin ingin bersyahadat Bang Juma. Jadi tidak ada perlu yang harus saya jelaskan lagi karena sudah terang benderang ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma itu sudah terang benderang dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak karena dengan adanya Bang Juma sudah membantu sangat menyelamatkan kami teman-teman Kristen ya, khususnya saya pribadi. Saya karena ketakutan terbesar saya Bang Juma adalah di mana bila saya mati nanti saya tidak beriman kepada Tuhan yang benar. Karena sejatinya seperti penjelasan Bang Juma, seluruh nabi-nabi terdahulu mentuhankan yaitu Tuhan yang benar yaitu Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhan yang satu yang esa seperti yang saya baca di Markus 12 ayat 29 di mana di situ Yesus berkata kepada orang Israel, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama Tuhan Allah kita itu Tuhan itu esa. Sedang di Al-Quran juga saya membaca, saya pernah baca di surat Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Muhammad Tuhan itu esa. Jadi sinkron Bang Juma. Jadi agama yang benar itu hanya satu. Masya Allah. Konsep ketuhanan yang benar hanya satu yaitu agama Islam. Jadi kalau sampai ada teman-teman yang tidak bisa membuka pikirannya berarti memang ada kebencian dalam hatinya dan dia menutup dirinya. Demikian Bang Juma, terima kasih banyak. Saya cuma Makasih ingin tahu saudara. posisi Bang Juma aja. Ya, Silakan, saudara. tanggal 10 saya sudah di Makassar. Ini masih di Jakarta sampai beberapa hari ke depan. Karena kebetulan ada beberapa undangan yang saya harus hadir gitu maksudnya. Kalau tanggal 10 insya Allah kita udah di Makassar karena banyak juga hal yang harus kita selesaikan di sana. Sampai berjumpa di Makassar kalau memang saudara luang waktu silakan. Tapi jangan dipaksakan, Kalaupun saudara saya datang, saya sambut saudara di sana dengan baik pastinya. Gitu saudara LKTP. Allahu Akbar, Masya Allah. Hidayah itu milik Allah dan hanya memberikan kepada siapa yang Allah pilih. Siapa yang Allah lihat keseriusan ya, mencari kebenaran insya Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan. Siapa yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur terus silakan kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Hanya disampaikan, udah seru manusia seru. Mana tahu di antara mereka ada yang berpikir, seru aja seru. Jangan bosan-bosan menyuruh. Ajak mereka dengan cara yang ma'ruf. Begitu perintah Al-Quran.
Silakan saudara KTP. Di termute bang. Jadi ada 5 orang sebenarnya yang mau punya niat untuk membaca buku Sirah Nabawiyah dan mempelajarinya. Cuman yang 2 udah gugur karena mereka sering nonton Edis katanya, jadi mereka tidak mau mengikuti. Tapi yang 3 ini teman saya, mereka mau karena mereka juga sering nonton di YouTube-nya Bang Juma ya, Zulkifli Abbas itu bersama teman saya. Masya Allah. Ya bahkan kadang saya tethering mereka, saya wifi mereka, jadi mereka pun senang ya. Penjelasan Bang Juma itu luar biasa ya. Jadi di surat saya pengen ini Bang Juma, di surat Al-Maidah ayat 3 itu. Iya. Itu agama yang sempurna itu telah kusempurnakan agamamu, Islam ya. Jadi agama yang sempurna itu memang Islam. Kenapa saya juga berani mengatakan demikian? Karena setelah saya mempelajari buku Sirah Nabawiyah, di mana Nabi Muhammad ini waktu berdakwah, sehingga pada zaman itu, zaman jahiliyah itu, kenapa ajaran Islam cepat tersebar ya? Karena beliau waktu berdakwah itu dia memberikan suri teladan yang baik, yaitu dengan cara beliau itu bertutur kata yang lembut, beliau tidak pernah marah, beliau sangat sabar, beliau bahkan memerdekakan budak-budak. Jadi ajaran kasih yang sebenarnya saya dapat itu ada di Nabi Muhammad. Jadi kuncinya teman-teman Kristen sebenarnya mudah, sederhana kalau bagi saya. Cukup kenal dulu Nabi Muhammad itu siapa. Kalau sudah mengenali Nabi Muhammad, beliau luar biasa Bang Juma. Saya sampai tetes air mata karena beliau punya perjuangan itu untuk membela orang keluar dari kekafiran itu besar sekali Bang Juma. Beliau berjihad benar-benar, bahkan jangankan Nabi Muhammad, waktu tongkat estafetnya setelah Abu Bakar, sahabatnya turun kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saja mengajarkan kasih. Luar biasa nih ajaran Nabi Muhammad, jangankan Nabi ya, sahabatnya saja. Setelah Umar bin Khattab, setelah Abu Bakar, tongkat estafet itu yang menjadi khalifah kan pindah ke Umar bin Khattab. Beliau berkata, sama seperti yang sering Bang Juma katakan, jika saya salah, kata-kata Umar bin Khattab saya ingat, jika saya salah, jika saya benar, bantu saya. Jika saya salah, luruskan saya. Wih, besar itu Bang Juma, luar biasa tuh Umar bin Khattab beliau. Beliau membela di mana ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang tua yang rumahnya dibongkar. Waktu penyebaran Islam sudah melebar ke Yerusalem, ke Mesir dan di Palestina. Gubernur itu membongkar rumahnya orang Yahudi itu untuk membangun masjid. Orang Yahudi itu melaporkan kepada Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab memberikan tulang, di mana tulang itu tertulis, tulang ini lebih keras dari kekuatanmu, dan dia memberikan kepada orang tua itu, serahkanlah kepada gubernur itu. Sesampainya di sana gubernur itu bangun lagi, katanya, disuruh bangun lagi rumahnya orang Yahudi itu. Itu orang yang berbeda iman, tetapi di situ setelah dia membangun kembali, orang Yahudi itu berkata kepada gubernur itu, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pimpinanmu? Dia berkata, sesungguhnya tulang ini lebih kuat daripada kekuasaanmu. Oh, luar biasa. Karena terus orang Yahudi itu berkata, karena begitu mulianya dan begitu adilnya pemimpinmu, hari ini saya bersyahadat. Dia bersyahadat saat itu juga Bang Juma. Luar biasa ajaran kasihnya. Itu baru betul Bang Juma. Itu baru betul. Tidak seperti yang saya ingat ya di Matius 15 ya, di mana perempuan Kanaan itu anaknya disembuhkan, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Betul kan Bang Juma? Betul. Itu baru betul. Malah disebut itu anjing kan. Iya. Jadi saya luar biasa dengan Bang Juma yang udah membuka pikiran kami ya. Selama ini kami tidur panjang Bang Juma. Tidur panjang dan kami beriman buta karena Bible itu hanya sebagai, boleh dibilang sebagai bantal kami. Waktu kami tidur kan pakai bantal, jadi nggak berlaku Bible, nggak, karena peraturan gereja yang lebih kami utamakan Bang Juma. Tanya Kristen kalau saya bohong. Hanya peraturan gereja yang dinomorsatukan. Gitu Bang Juma. Jadi saya berterima kasih sekali dengan adanya Bang Juma sudah menyelamatkan hidup saya, dunia dan akhirat. Dan saya doakan Bang Juma panjang umur sehat selalu, saudara. Amin. Anda pahlawan bagi kami yang buta yang selama ini hidup dalam. Saya lagi bawa mobil Bang Juma. Amin. Saya ingin sekali bertemu dengan saudara. Karena waktu saya tersesat dulu, Bang Juma tetap mengatakan kepada saya, rangkul dia, walaupun dia Islam Kristen, tetapi rangkul dia. Bang Juma lah orang yang menyelamatkan saya sesungguhnya. Iya Bang Juma, jadi itulah makanya kenapa saya sangat sekali ingin pergi ke
Terima kasih itu. Karena jasa Bang Juma itu menyelamatkan bukan dunia Bang Juma, tapi akhirat. Allahu Itu yang Akbar, pertama. Masya Allah. Demikian Bang Juma. Baik, hati-hati saudara di jalan. Ya, siap. Baik, terima kasih Bang Juma. Semangat, semangat. Besarkan Allah dalam hatimu ya. Pasti Bang Juma. Akbar. Dari Bang Juma aja. Allahu Akbar, Kapan Masya saja Allah. Bang Juma mau syaratkan saya terima kok. Iya, Terima Masya kasih, Allah. Bang. Terima kasih saudara Al-KTP, Iya. Masya Allah. Luar biasa sahabat kita ini ya. Saya izin Bang Juma, izin pamit. Baik, baik. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Pasti Bang ya. Juma, siap. Oke, Siap. Insya Allah. Oke, baik. Baik, saya naikkan saudara kita Kristen yang lainnya, Iya, iya. saudara Al-KTP. Iya, terima kasih Bang Doa. Juma. Baik, saudaraku. Ya terharu lah pasti ya, karena beliau mau berislam itu dalam proses berpikir, bukan karena ikut-ikutan aja, tapi karena faktor berpikir lah jadi ya sampai kepada Islam. Oke, Berarti kita dia sudah terbuka hati lah. iya betul. Tinggal saudara Esa ini yang kita tunggu terbuka hatinya juga kapan, gitu. Karena Islam itu apa yang kurang di Islam? Kami nggak menghina Yesus, kami memuliakan Dia. Ringan mulut kami itu mengatakan Yesus manusia mulia. Ringan. Ringan mulut kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, silakan bang. Bang Juma, maaf izin saya Siap. ikut berizin bergabung. Saya sekedar pengen berfoto Bang. Sih, Sama friend. Izin saya buka webcam dulu Bang. Bentar. silakan. Iya, Masya Allah. Pintar sekali dia sama teman-temannya. Iya, saudara Esa. Bang. Mana ini cam saya? Emang bisa buka bang? Mana tahu belum bisa gitu. Ada Bang. Allahu Akbar. Bisa. Ya Bang, Ya. saya izin ya Foto Bang kita. ya. Siap. 1, 2, Ya udah. mana belum? 1, 2, 3. Satu lagi Bang. 1, 2, 3. Oke Bang, terima Terima kasih. kasih Bang. saudara. Masya Allah. Ya, Salam kenal. Izin Bang, saya sekedar mau bukan mengingatkan ya apa ya, mau ikut ya tadi Bang siapa Al-KTP ya Bang ya, Iya. yang barusan itu katanya mau itu udah syahadat apa belum Bang? Dulu pernah syahadat, lalu kemudian melemah kembali. Biasalah bang, iman itu tidak gampang kita permainkan, apalagi orang yang berpikir, orang yang memiliki pemikiran kuat di dalam hal keselamatan akhiratnya itu memang terkadang punya kebimbangan. Itu manusiawi lah itu. Ya Manusiawi. izin maksudnya sekedar ini aja, kalau misalkan dia berniat lagi dan sudah bulat tekadnya disegerakan aja Bang. Kalau nunggu tanggal 10 takutnya bukan apa-apa. Takutnya Iya. gitu. Iya, Segerakan di musola terdekat atau di ustadz-ustadz terdekat dia aja dulu Iya. gitu. Sebenarnya beliau kalau lihat, beliau itu sudah muslim, dan muslim beliau. Tinggal ketundukannya aja terhadap hukum-hukum Islam sehingga dia menjadi muslim. Oh, siap. Iya. Udah ini terima kasih banyak ya Bang Zuma. Baik, Saya sahabatku, terima kasih. terima kasih udah dinaikkan ini. Baik, Terima kasih banyak. Terima kasih. Selama ini cuma nonton aja. Ini baru bergabung, baru ikut. baik, ke komunitas. Masya Allah. Terima kasih Siap. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa, ribut kali Esa. Waalaikumsalam. Maaf Bulat. itu Bang. Iya, bilang bulat tuh. Waalaikumsalam juga. Kapan mau ini Esa? Kapan mau belajar Islam? Tergantung Abang semua lah. Tergantung mau belajar Islam. Kamu tertarik dengan Islam? Maksud logika Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Esa, selamat pagi, siang, malam. Dua Esa di sini. Ini bukan Esa lagi nih karena ada dua. Sorry Bang Suma, ketindis Bang Suma. Ini akun kedua aku, turunin aja Bang. Oke, Terima makasih saudara. kasih.
Ya, mari sama-sama tetap belajar ya, tetap belajar, Masya Allah. Esa, Apa itu bang? kapan terakhir ke gereja? Tadi bang. Tadi ke gereja. Apa khutbah pendeta kita di sana? Kata pendeta tadi bang, Ye, kasihlah musuhmu. iblis itu musuh nggak? Musuh. Jadi, kamu disuruh Bukan mengasihi musuh, iblis? Hah? Disuruh Bukan mengasihi musuh, Bang. iblis? Hah? Iblis itu bang apa ya? Hah? Yang membodohi manusia untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi ke jalan yang tidak baik. Jahat. Nah, itu musuh atau bukan? Perintah Tuhan. Apa itu bang? Musuh atau bukan? Musuh lah bang. Perintah pendetanya? Kasihi? Kasihlah musuhmu. Berarti disuruh kasihi iblis. Makanya kalian, maaf nih, bukti Itu kan- sedikit. Bukti kalau kalian Bang? itu mengasihi iblis. Iblis mau Bukan iblis bang. Beda Sabar dulu. beda mereka. Kalau iblis itu gak nyata bang. Mereka mempengaruhi hati kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu tidak baik. Makan babi itu tidak baik. Menyembah berhala itu tidak baik. Mengganti posisi pencipta langit dan bumi dengan makhluk itu tidak baik. Kalau dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh nyata. Harus dilawan iblisnya. Musuh harus dilawan kalau di Islam. Yang namanya musuh, ketika orang itu atau makhluk itu atau posisi itu menghantarkan orang sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti berada pada pasukan iblis. Siapapun itu. Kalau orang tersebut atau makhluk tersebut sudah menjadi musuh Islam, maka dia pasti iblis. Nah, mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Kalau di kami tidak, iblis tidak boleh dikasihi. Apa bukti? Apa bukti dalam kehidupan Kristen mengasihi iblis? Pertama, iblis merasuki Yudas. Untuk apa? Untuk menyalibkan Yesus. Setelah iblis merasuki Yudas, berhasil kemudian iblis menyesatkan Yudas. Apa hasilnya? Terjadi penyaliban iblis. Kemudian iblis berhasil menjadikan penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Kristen terima enggak salib itu sebagai berkat? Terima. Setelah kemudian penyaliban ini muncul, pola ada hadir, metode muncul. Dengan matinya orang ini di atas tiang salib, seluruh hukum Tuhan dalam hukum Torah dibatalkan. Makan babi boleh, apapun boleh, minum haram Saya sudah makan babi. boleh. Nah, Bang Zuma, bagaimana itu? Saya sudah makan babi tadi. Nah itu berarti kamu kemudian akan dibakar oleh Tuhan. Dalam kitab Yesaya 66 nomor 16, Tuhan akan datang. Tujuannya apa? Untuk membakar semua pemakan babi. Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya di sini. Tunggu dulu. Anda sudah siap untuk dibakar api? Apa bang? Anda sudah siap dibakar api oleh Tuhan? Kalau memang saya salah bang, saya siap dibakar. Tapi kalau saya nggak salah, pasti kan dibakar lah bang. Salah nggak makan babi itu? Nggak salah kalau menurut agama kami bang, karena kami cuma mengikuti apa ya, keimanan kami. Apa yang pendeta saja makan babi di Kristen sama kami bang. Berarti kan memang kalian akan dibakar bersama-sama. Yesaya 66 nomor 17 nomor 18 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan pedang, dengan api yang menyala-nyala untuk membakar seluruh manusia yang makan babi, makanan binatang yang menjijikkan dan juga tikus balau.
Nomor 23-nya, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah, menyembah kepadaku. Islam dinubuatkan di situ, karena Islam yang kemudian sujud dalam beribadah. Seluruh manusia pemakan babi akan aku bakar habis. Kristen. Jadi ada dua agama yang disinggung di sana. Agama Islam yang akan diselamatkan karena sujud kepada pencipta langit dan bumi. Yang kedua agama Kristen yang makan babi. Akan dibakar habis di dalam api neraka. Balau mati. Ada satu pertanyaan ke aku tadi bang. Silakan. Kan Bang Juma kan di agama kami Kristen ini kan kami punya Allah, tapi dia punya anak Yesus Kristus. Bagi kami di Kristen. Tapi apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus Kristus itu ada atau tidak? Percaya? Percaya. Tapi percaya Bang Zuma kalau Yesus Kristus itu anak Allah? Kalau dalam perspektif Yahudi percaya. Tapi kalau perspektif Kristen saya nggak percaya. Tapi kenapa Bang Zuma tidak mengikuti kata Yesus? Lah justru karena saya mengikuti Yesus makanya saya jadi Islam. Yohanes 14 nomor 16. Aku tinggalkan damai sejahtera. Nomor 26. Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Shalom, salam. Salam itu artinya damai sejahtera. Yesus Kristus adalah damai sejahtera. Dia juru selamat. Yesus itu selamat dalam bahasa Ibrani. Shalom, shalom, Islam, salam. Seperti Yesus itu adalah juru Islam. Bang Juma. Siap, Komandan. Kan Yesus itu tadi Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Anak dalam arti kata hamba, bukan anak seperti manusia melahirkan manusia, bukan. Anak di situ dalam tradisi Yahudi, anak itu sebagai hamba, orang yang intim, seibarat ayah dengan anaknya. Tapi aku lapar. Iya lanjut. Oke Bang Zuma kan. Apakah Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu disalibkan? Saya percaya bahwa ada yang disalibkan. Orang Kristen menyebutnya Yesus, orang Yahudi menyebutnya Yesus. Bukan mengenai abang bilang, kalau kami Kristen menyebutkan bahwa Yesus yang disalibkan. Kalau menurut Bang Zuma, apakah Yesus itu yang disalibkan atau bukan? Yang disalibkan itu Yesus, tapi palsu. Mana ada Karena palsu? yang disalib ini adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaan saya, Yesus asli dikutuk nggak? Apa bang? Yesus asli dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk bang. Di mana Yesus dikutuk yang asli? Nanti kan mulai. Di mana Yesus dikutuk? Apa sebabnya dia dikutuk? Mati Mija. Sekarang saya balik nanya deh. Kayaknya ribet. Saya balik nanya samamu, saudaraku Esa. Apa itu bang? Apa itu bang? Kira-kira kalau ada iblis datang mengaku bom-bom bisa nggak? Apa bang? Kalau iblis mengaku bom-bom, akulah bom-bom. Bisa nggak iblis mengaku begitu? Enggak lah bang. Katanya menyamar sebagai malaikat terang pun bisa. Bisa nggak iblis itu menyamar? Bisa nggak? Iblis itu bisa bang. Bisa. Bisa nggak menyamar seperti bom-bom? Misalnya iblisnya datang nyamar bom-bom, bisa nggak? Bisa semua iblis lah bang. Ya jangan sampai bom-bom itu iblis, gimana dong? Kalau iblisnya